Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Graha Mu'alaf dan Graha Mu'alaf TV. Setiap malam Jumat kita selalu menjumpai para pemirsa untuk membahas masalah kitab suci, baik itu kitab suci Islam, Yahudi dan Kristen ya. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian malam hari ini kita akan mengomentari sedikit pembahasan dari Pak Bambang Nursena soal asal usul keturunan soal Yesus ya, yang ada perbedaan itu di kitab Injil mereka. Bagaimana itu? Silakan. Terima kasih Pak Edi. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dokumen-dokumen Islam dan juga dokumen-dokumen eksternal. Dalam konteks ini adalah dokumen tradisi Yahudi sekaligus dokumen tradisi Kristen. Artinya, kita ketika membahas nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berdasarkan klaim sepihak, tetapi kita mencoba untuk melakukan upaya validasi berdasarkan dokumen-dokumen di luar tradisi Islam. Dan saya kira pola pemahaman seperti itu harus mulai dibiasakan oleh Muslim itu sendiri, terutama yang hidup di era Gen Z. Dan saya kira itu penting supaya kita tidak terjebak pada persoalan doktrin saja, tetapi bisa divalidasi dengan kajian riset. Nah, kesimpulan pembahasan kita kemarin, kita mengetahui bahwa nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar fix, tidak ada perdebatan, bahkan dikuatkan dengan tradisi hadis yang sangat konkret. Di situ menyebutkan dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan hadisnya seperti ini. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim di antara keturunan Quraisy, wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku dari antara Bani Hashim. Berdasarkan hadis itu, memberikan pemahaman secara utuh bahwa antara Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada mata rantai nasabnya dengan Bani Hashim, dan Bani Hashim ada mata rantai nasabnya dengan suku Quraisy, dan suku Quraisy ada mata rantai nasabnya dengan Kinanah, dan Kinanah ada mata rantai nasabnya dengan Ismail. Artinya secara konkret dan sharih, dan semua kaum muslimin mengakui bahwa hadis itu diterima secara konsensus di antara semua kaum muslimin. Nah, dalam konteks ini berarti sejak era abad ke-3 Hijri sudah fix. Kalau abad ke-3 Hijri itu berarti abad 10. Abad 10 Masehi. Antara abad ke-9 akhir hingga awal abad ke-10 Masehi. Itu sudah fix. Itulah sebabnya kalau kita kemarin membahas mengenai apa yang ditulis dalam Taurat versi bahasa Arab, Rabai Saadia Gaon, yang seorang nasabah, ahli nasab dalam tradisi Yahudi, menegaskan bahwa semua keturunan Ismail disapa dengan sebutan Asy-Syarif,
Dan saya kira itu ada meeting point dengan tradisi Islam yang memang istilah atau gelar Asy-Syarif memang ditujukan hanya pada keturunan Ismail, bahkan lebih khusus ditujukan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Artinya, dengan kesimpulan sederhana, tradisi Islam pada abad ketiga Hijri atau abad ke-10 Masehi itu sudah final. Tidak ada masalah. Tidak ada perdebatan. Okay? Nah, sekarang kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang Nursena yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi sebagai pengantar, ada persoalan yang sangat krusial mengenai nasab Nabi Isa alaihissalam atau nasabnya Yesus Kristus atau genealogi Yesus Kristus. Itu menjadi masalah yang sangat serius. Kenapa disebut sangat serius? Karena sampai hari ini, sampai era Gen Z, kalau Gen Z itu sama dengan Gen Z. Kalau bahasa apa? Bahasa Hollandsprachen, menyebutnya bukan Z, tapi Z. Nah, kenapa itu harus menjadi konsentrasi kita pada pembahasan ini? Paling tidak kita bisa merujuk pada data-data atau dokumen awal tradisi gereja. Yang itu bisa kita kaitkan dengan data pada era abad pertengahan. Nah, saya kira Pak Bambang Nursena juga menyitir salah satu dokumen, yakni kitab Sinaksarion. Nah, kebetulan hari ini saya bawakan juga kitab ini. Ini yang dimaksud ya? Ini kitab As-Sinaksar. Kalau bahasa Arabnya As-Sinaksar. Dan sebetulnya istilah Sinaksarion itu bahasa Yunani. Ketika diarabkan menjadi As-Sinaksar. Tulisannya Arab, tapi di sini ada gambar suci. Ya kan? Dan ini bukan kitab ulama tradisi Islam. Ya kan? Kalau kita lihat di sini, kita bisa baca kitab As-Sinaksar, Al-Jami' Al-Ahbar Al-Anbiya Wal-Rusul Wal-Syuhada Wal-Qiddisin. Artinya ini kitab As-Sinaksar, kumpulan informasi berkaitan dengan narasi para nabi, kisah berkaitan dengan teladan hidup para nabi, para rasul. Para rasul di sini bukan yang dimaksud rasul dalam konteks Islam, tapi rasul yang dimaksud di sini adalah bapak-bapak gereja apostolik. Wasyuhada dan para martir. Wal-Qiddisin dan juga para santo. Jadi al-Qiddisin itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu para santo. Santo itu orang-orang suci yang sudah meninggal itu. Yang sudah meninggal. Tradisi Katolik dan tradisi Ortodok, Kristen Ortodok mengenal istilah para santo dan para santa. Kalau dalam bahasa atau istilah Arabnya disebut al-Qiddisin. Sedangkan asyuhada itu para martir atau para syuhada, tapi dalam konteks tradisi Kristen. Nah, di dalam kitab ini, buku ini sekali lagi ini dilegitimasi oleh paus tertinggi dalam tradisi gereja Ortodok Koptik, yakni Al-Amba Sinoda Thalis. Al-Amba itu sama dengan paus. Sinoda Thalis, paus Sinoda yang ketiga. Ini wajahnya, ya kan? Sinoda Thalis. Makanya di sini tertulis Al-Amba Sinoda Thalis. Al-Baba Al-Iskandariyah. Jadi pemimpin tertinggi kepatriarhan gereja. Dalam buku ini menyebutkan satu tokoh yang bernama Yakobus. Yakobus, saudara Yesus. Nah, itu saudara Yesus. Dan saya kira ini penting karena ada jejak yang terkait dengan nama Yakobus dan ada juga yang disebut dengan Injil Yakobus. Iya, ada Injil. Ya kan? Dan itu Pak Dr. Bambang Nursena menyebutkan proto-evangelium yang disebut sebagai Injil Yakobus. Nah, Injil Yakobus itu sebetulnya
Injil yang ditulis pada abad kedua Masehi. Naskah yang ada, yang dapat kita akses sekarang, itu teridentifikasi oleh para filolog yang ahli manuskrip, itu ternyata abad kedua Masehi. Abad kedua Masehi, itu Islam belum ada. Maksudnya Islam risalah Nabi Muhammad SAW belum ada. Berarti kan Yesus masih hidup itu? Ya otomatis sudah selesai abad 200 ya. Ya, ini kan abad kedua Masehi itu kan 200 Masehi. Nah, di dalam Injil Yakobus itu menyebutkan nama tokoh kunci, yakni Yoachim. Ya, tokoh kunci yang bernama Yoachim. Tetapi harus diingat, Yoachim di sini yang dimaksud itu adalah suami dari Santa Ana. Siapa itu Santa Ana? Bundanya Sayyidah Maryam. Ibunya Sayyidah Maryam. Jadi bapaknya Sayyidah Maryam bernama Yoachim. Oh, bapaknya. Bapak kandung, bapak biologis dari Santa Maria atau Sayyidah Maryam itu adalah Yoachim. Ya, berdasarkan Injil Yakobus. Dan tradisi Katolik maupun tradisi Ortodok memperingati tokoh kunci yang bernama Santa Ana dan Santo Yoachim itu setiap tahun pada tanggal 26 Juli, itu versi Katolik, sedangkan versi Ortodok kalau tidak keliru itu bulan September. Ada perbedaan bulan perayaan mengenai tokoh-tokoh yang dimaksud. Tetapi Kristen Ortodok maupun Kristen Katolik sepakat bahwa ini adalah tokoh kunci berkaitan dengan ayah kandung dari Sayyidah Maryam yang bernama Yoachim. Ya, nasabnya ini. Nasabnya nyambung ke sana. Nah, yang menjadi problem Injil Matius maupun Injil Lukas itu merujuk pada nasabnya siapa? Ada perbedaan di situ. Kalau Pak Edi baca dalam Injil Matius maupun Injil Lukas, itu kan konteksnya bicara mengenai silsilah Yesus Kristus. Ya. Tetapi kita harus tahu silsilah Yesus Kristus di situ itu ada sesuatu yang disebut question mark, tanda tanya besar. Sebetulnya fokusnya bukan pada silsilah Yesus Kristus. Tapi kalau dicermati, Injil Matius itu adalah silsilah Yusuf atau Santo Yusuf. Oh iya. Begitu juga kalau kita cermati pada Injil Matius itu Santo Yusuf itu anak dari Yakub. Tapi bukan Nabi Yakub ya. Tapi Yakub orang lain. Namanya Yakub memperanakkan Yusuf. Sedangkan dalam Injil Lukas menyebutkan bahwa Yusuf atau Santo Yusuf itu anak Eli. Ya, Eli. Ya kan? Kemudian disitulah yang kemudian menjadi perdebatan yang tidak selesai sampai hari ini. Yang dibahas oleh Pak Bambang kemarin. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengurainya? Ternyata kalau kita merujuk pada dokumen-dokumen kuno, maksudnya sebelum era zaman risalah Nabi kita Muhammad SAW, bapak-bapak gereja awal, generasi awal. Jadi maksudnya itu bukan bapak gereja generasi modern, tapi bapak gereja generasi purba. Sebelum era abad ke-7 Masehi. Sebelum era Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengenal tokoh yang bernama Santo Ambrosius. Kita mengenal tokoh yang bernama Santo Julius Africanus. Kita mengenal tokoh yang bernama Santo Athanasius. Dan masih banyak yang lain. Termasuk juga Santo Hilary of Peters. Itu mereka semua itu hidup pada abad ke-4 Masehi. Ya. Nama-nama yang saya sebut tadi itu para bapak gereja awal
Semua hidup pada abad keempat Masehi. Ternyata mereka semua itu punya pandangan yang seragam. Pandangan yang seragam apa maksudnya? Ternyata Injil Matius maupun Injil Lukas itu merujuk pada nasabnya Yusuf. Bukan nasabnya Bunda Maria. Ya. Bunda Maria. Loh, bagaimana ceritanya? Begini penjelasannya. Kita merujuk salah satu contoh Santo Julius Africanus menegaskan bahwa Injil Matius itu nasabnya Yusuf merujuk pada Yakub. Maksudnya Yusuf itu anak kandung Yakub. Sedangkan Injil Lukas itu merujuk pada nasabnya Yusuf tapi anak yuridis Eli. Artinya istrinya Eli itu dinikah oleh Yakub yang bernama Esta, dan maka lahirlah Yusuf. Berarti ada dua bapak di situ. Ada dua bapak di situ. Yusuf itu berarti punya dua bapak. Ada bapak biologis, yakni Yakub, yang tertulis dalam Injil Matius, dan ada bapak yuridis, Elia itu, yang disebut Eli. Eli ya. Eli, bukan Elia. Eli. Kenapa bisa begitu? Karena ini berkaitan dengan tradisi Yahudi. Bila seseorang itu hidup dan kemudian menikah, lalu kemudian meninggal tanpa punya keturunan, ya, maka saudaranya, baik itu saudara kandung atau saudara satu famili atau satu bangsa atau satu suku harus menikahinya wanita itu, supaya nanti ketika melahirkan keturunan nasabnya itu disambungkan dengan bapak yang telah meninggal ini. Itu yang disebut sebagai perkawinan levirat. Seperti kasusnya Onan itu sama. Iya, betul. Jadi itulah pemahaman bapak-bapak gereja generasi awal yang menegaskan bahwa Injil Matius maupun Injil Lukas itu sebetulnya merujuk pada nasabnya Yusuf, dan Yusuf punya dua ayah. Ada ayah biologis atau ayah kandung yakni Yakub, dan ada ayah adopsi atau yang disebut ayah yuridisnya, yang disebut namanya adalah Eli. Tapi itu di Alkitab tidak diceritakan ya seperti itu. Tidak diceritakan, tapi berdasarkan pengajaran. Kalau pengajaran itu kan berarti ini mendapatkan informasi dari generasi sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, yang disebut sebagai tradisi apostolik itu. Dan saya kira ini menjadi sebuah informasi penting dalam tradisi gereja ortodok Koptik atau gereja ortodoks secara umum, bahkan juga tradisi Katolik mengakui itu. Bapak-bapak gereja awal memang pendapatnya seperti itu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, salah satu bukti supaya nanti ini bukan sekedar pembicaraan omong kosong, maka saya tunjukkan ini satu kitab tafsir, tapi bukan tafsir Islam ya. Tafsir tradisi gereja kuno. Gereja kuno. Makanya di sini disebut At-Tafsir Al-Masihi Al-Qadim lil Kitab Al-Muqaddas. Di sini adalah kitab tafsir dari tradisi Kristen yang paling awal. Jadi tradisi Kristen yang paling tua. Jadi bukan tafsir era modern, tapi tafsir generasi awal berkaitan dengan kitab suci yang disebut Al-Kitabul Muqaddas. Khususnya adalah Al-Ahdul Jadid. Ini kitab-kitab perjanjian baru, dan lebih khusus lagi Injil Lukas. Injil Lukas. Khusus Injil Lukas saja. Injil Lukas saja. Injil Lukas kalau bahasa kita. Nah, di sini disebutkan ada informasi ketika menjelaskan informasi nasab Yesua, maksudnya genealogi Yesus atau nasabnya Isa Al-Masih. Ya kan? Di sini ada penjelasan bapak-bapak gereja. Maksudnya bapak-bapak gereja generasi awal. Salah satunya adalah Ambrosius. Kan? Ini tulisannya Arab Pak Edi, tapi kalau dibaca ini bingung.
Kalau kita nggak mengenal tradisi Kristen Arab. Iya. Tapi kalau kita sudah biasa mengenal tradisi Kristen Arab, kita tidak kesulitan membacanya. Dialeknya ya. Soalnya. Karena ini tulisannya Arab, tapi bacanya Bahasanya- apa ya? Tapi kalau saya sudah biasa, jadi nggak pernah kesulitan. Di sini tertulis, ketika membahas Injil Lukas ini, Ambrosius mengatakan sesuatu yang penting di sini. Ada istilah nasabuhu huwa nasabu Yusuf. Jadi secara ringkas di sini menegaskan Ambrosius itu memberikan informasi kepada kita bahwa nasab yang termaktub di dalam Injil Lukas ini berkaitan dengan nasabnya Yusuf. Kalau berkaitan dengan nasabnya Yusuf, berarti nama Eli di dalam Injil Lukas itu adalah ayahnya Yusuf. Tapi ayah dalam arti apa? Ayah dalam arti yuridis. Bukan dalam makna biologis. Bukan ayah kandung. Kalau ayah kandung sudah dijelaskan dalam Injil Matius. Yakub Tapi tadi. ya yang bernama Yakub. Tapi Injil Lukas itu merujuk pada Heli sebagai ayah yuridisnya. Berarti itu yang ayah aslinya itu yang pertama Yakub atau Eli? Yakub. Yakub. Kemudian Yakub meninggal. Oh, bukan. Yakub itu ayah yang kedua. Oh, yang pertama Eli. Yang pertama Eli. Karena meninggal. Eli meninggal, maka istrinya dinikah oleh Yakub. Yakub. Masih satu saudara atau bagaimana? Satu keluarga. Satu keluarga dari satu suku yang sama. Makanya di situ dijelaskan dalam Injil Lukas bahwa Eli itu nasabnya nyambung kepada Nathan. Oh, Nathan. Sedangkan di dalam Injil Yakub. Matius, Yakub itu nasabnya nyambung kepada Salomo atau Sulaiman. Oh. Nathan dan Sulaiman itu bersaudara, Ya, keturunan dari Yehuda. Daud. Dan Yehuda ya. Ya, keturunan dari Nathan dan Salomo atau Sulaiman, keturunan Daud. Ya. Daud keturunan Yehuda. Jadi Oh, ini ya. masih satu keluarga. Itulah sebabnya ada perintah perkawinan levirat. Kalau saudaranya, baik saudara dekat atau saudara jauh itu meninggal, maka wajib di antara mereka yang satu suku itu menikahinya, dan ketika nanti lahir keturunan, maka dia memiliki dua nasab. Ada nasab secara hukum, secara yuridis, dan ada nasab secara biologis. Oh. Tapi masih sama-sama keturunan Daud. Iya. Soalnya klaim Kristen itu kan mereka meskipun itu dari nasabnya Yusuf, Yesus Kristus itu dianggap anak Daud, putra Daud, keturunan Daud. Ya, itu klaim teologis. Tapi kalau dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, itu berkaitan dengan nasabnya Yusuf. Baik itu Injil Matius maupun Injil Lukas. Ya. Pertanyaannya, Yusuf itu kan tidak memperanakkan Yesus. Tidak secara ada biologis. Tidak ada mengumpuli ya. Tidak ada perkawinan di situ ya. Yesus itu kan bukan anak Bukan kandung anaknya Yusuf, Yusuf, iya. tapi anak kandung Maria. Santa Maria, Iya. anak kandung Sayyidah Maryam. Pertanyaannya, lalu nasabnya Yesus melalui Santa Maria atau Sayyidah Maryam, itu datanya dari mana? Soalnya Pak Bambang bilang untuk nasab perempuan dia bilang tidak dihitung. Betul. Tidak disebutkan. Iya, betul. Tidak dihitung. Iya. Tetapi ingat, penjelasan para bapak gereja awal itu semua sepakat satu suara menegaskan Injil Lukas itu bukan merujuk pada nasab Maria, tapi merujuk pada nasabnya Yusuf. Artinya penafsiran yang menyebutkan bahwa Santo Lukas atau Injil Lukas itu menjelaskan mengenai nasabnya Maria itu gagal total. Iya. Artinya tidak tervalidasi berdasarkan penjelasan dari bapak-bapak gereja awal seperti yang saya sebutkan tadi, sebagaimana juga yang termaktub di dalam dokumen tafsir gereja kuno dan merujuk pada tokoh-tokoh besar. Ada Ignatius, ada Origen, ada macam-macam ya. Tadi saya kutipkan salah satu contohnya saja. Nah, ini sudah clear berarti nasabnya Yesus merujuk pada data Injil Lukas
itu tidak tervalidasi Oh, gitu. berdasarkan dokumen-dokumen Bapak Gereja generasi awal. Tidak ada penjelasan sama sekali. Cuman klaim dari mereka ada Nah, semacam itu. klaim seperti itu sejak kapan baru muncul? Iya. Itu yang harus dipertanyakan. Iya, Dan saya kira Pak Edi bertanya juga, sejak kapan ada penafsiran seperti itu? Bahwa Injil Lukas itu merujuk pada silsilah Yusuf Bunda pada- Maria. Iya, Bunda Maria. Padahal bapak-bapak gereja generasi awal, Injil Lukas itu berkaitan dengan silsilah Dari Yusuf, bukan silsilah Maria. Lalu sejak kapan penafsiran bahwa Injil Lukas itu menjelaskan mengenai nasabnya Bunda Maria? Sejak kapan itu baru muncul? Itu kan pertanyaan besar. Ya. Nah, itulah sebabnya perlu diklarifikasi. Nah, sekarang kalau kita mencermati data-data yang penting, ternyata informasi bahwa Injil Lukas itu mulai ditafsirkan sebagai silsilah Santa Maria itu baru dimulai oleh tokoh yang bernama Annius Viterbo. Dan ini adalah pendapat yang baru muncul pada abad pertengahan. Oh, abad pertengahan. Jadi abad pertengahan adalah permulaan penafsiran baru terkait silsilah Bunda Maria merujuk pada dokumen Injil Lukas. Yang sebelumnya Injil Lukas dipahami oleh bapak-bapak gereja generasi awal sebelum era Islam itu sebagai silsilahnya Yusuf. Nah, ada satu tokoh bapak gereja awal yang menegaskan bahwa Yoachim itu berbeda dengan Eli, bapak gereja generasi awal. Maksudnya Yoachim berbeda dengan Eli. Apakah ada pendapat yang mengatakan mereka sama gitu? Pak Bambang Nursena sendiri mengatakan Eli itu adalah nama lain dari Yoachim. Oh, ya kan? Mengatakan demikian. Ya. Padahal ini kan perlu di cross check kebenarannya. Apakah betul Eli itu adalah nama lain dari Yoachim? Nah, kalau kita merujuk pada dokumen Bapak Gereja generasi awal, kita merujuk pada salah satu tokoh yang bernama Santo Hilary of Poitiers. Itu hidup pada abad ke-4 Masehi. Kalau abad ke-4 Masehi Islam sudah datang belum? Belum. Beliau menjelaskan, mengutip dari dengan Rabi Yahudi yang hidup pada masanya, beliau menjelaskan bahwa Lewi bukan Lewi keturunan Nabi Yakub, bukan ya, tapi Lewi yang lain ya. Lewi itu punya anak namanya Panter dan Melchi. Oh, Lewi di sini nama. Bukan marga itu ya. Bukan marga suku Lewi, bukan. Ya? Bukan, tapi ini nama, sekedar nama. Lewi ini punya anak yang bernama Panter dan Melchi. Ya. Melchi itu punya anak yang bernama Eli. Anaknya Yakub dan Eli. Ya. Jadi benar ya, pemahaman Bapak Gereja generasi awal, Yakub dan Eli itu adalah bersaudara. Oh. Itulah sebabnya mereka berkata, para Bapak Gereja generasi awal, ayah kandung Yusuf itu adalah Yakub, ayah yuridisnya Eli. Dan itu dikonfirmasi oleh Santo Hilary of Poitiers, hidup pada abad ke-4 Masehi. Jadi Melchi itu keturunan Lewi. Melchi punya anak yang bernama Yakub dan Heli. Yang nanti Yakub ini melahirkan anak biologis yang bernama Yusuf, dan Yusuf itu adalah anak yuridis dari Eli. Nah, Melchi itu punya saudara yang bernama Panter. Tadi saya sebut ya. Jadi Panter dan Melchi itu bersaudara. Yakub dan Heli juga bersaudara, keturunan dari Melchi. Panter punya anak namanya Yoachim. Yoachim punya anak yang namanya Santa Maria atau Sayyidah Maria.